Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan Pancasila. Apa itu Pancasila, bagaimana Pancasila, dan bagaimana orang-orang yang berpancasila. Sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya Bella Fitriani. Saya Rizky Baharudin. Dan saya Dadan Syed Namaris. Saya Wahyu Ditya. Saya Bawar Bajanadib. Oke, baik, untuk penjelasan Pancasila selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Silakan. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila itu adalah filsafat atau ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau 5 dasar yang digunakan sebagai panduan dasar bagi negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Pancasila itu sendiri berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi Pancasila secara harfiah berarti 5 dasar atau 5 prinsip. Dalam Pancasila memiliki 5 sila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita berketuhanan kepada yang Maha Esa, dan bagaimana kita tidak. Yang kedua adalah kemanusiaan adil dan beradab. Bagaimana kita memanusiakan dengan adil dan beradab. Serta yang ketiga bersatu Indonesia, yaitu bersatu walaupun kita di dalam Indonesia banyak yang berbeda-beda dalam hal budaya, bahasa, dan lain-lainnya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Sila yang keempat ini menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia bermusyawarah. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menggambarkan bagaimana keadilan yang ada dalam negara Indonesia bagi seluruh rakyatnya. Berikutnya, Pancasila telah menjadi fondasi utama dalam konstitusi Indonesia dan digunakan untuk membimbing pembangunan negara dan masyarakat. Dan falsafah sendiri mencerminkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara Indonesia untuk mencapai tujuan kesatuan, keadilan, dan kemakmuran. Dalam secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang menurut Muhammad Yamin dalam bahasanya, Pancasila mempunyai 2 jenis makna leksikal, yaitu makna panca 5, kutil vokal I pendek, berarti batu mengikat. Kutil vokal I panjang yang artinya aturan, tingkah laku, baik, yang penting atau tidak, kata-kata, pakaian. Selanjutnya materi yang kedua adalah gambaran manusia berpancasila yang akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Manusia berpancasila mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati berbagai kepercayaan agama. Mereka menjalani kehidupan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat. Manusia berpancasila menghormati martabat setiap individu tanpa memandang ras, agama, suku, dan status sosial. Mereka mempraktikkan sikap adil dan beradab dalam interaksi sosial. Manusia berpancasila berusaha memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mereka menghargai keberadaan budaya dan menjunjung tinggi semangat persatuan. Manusia berpancasila berfungsi untuk demokrasi dan berpartisipasi aktif dalam proses perwakilan. Mereka memahami pentingnya musyawarah dan mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat. Dan terakhir, manusia berpancasila berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
pada Pancasila, yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ilmu empiris, dan yang ketiga ada ilmu filsafat yang akan dijelaskan oleh Mas Dadan Syahmaris. Silakan. Yang pertama itu ada pengetahuan. Pengertian dari pengetahuan, manusia adalah makhluk berpikir. Oleh karena itu, manusia dapat memahami dan menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan manusia ada yang diperoleh secara spontan dan secara sistematis reflektif. Pancasila sebagai merupakan pengetahuan yang reflektif, bukan pengetahuan spontan. Proses ini melalui kajian empiris dan filosofis. Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah filosofis dapat dipahami dari sisi verbalis, konotatif, dan denotatif. Selanjutnya ada ilmu empiris. Ilmu empiris memfokuskan diri pada gejala-gejala alam dan sosial secara mendalam, tetapi bersifat spesifik atau parsial. Dalam sejarah, pengetahuan ilmiah bersifat kumulatif dan berkembang terus-menerus. Dalam dunia ilmiah dikenal 3 kelompok besar ilmu, yaitu ilmu-ilmu alam, natural science, ilmu-ilmu sosial, social science, dan ilmu-ilmu kemanusiaan, humaniora atau the humanities. Dari 3 cabang besar ini dibagi lagi menjadi disiplin ilmu masing-masing yang mempunyai ciri karakteristik dan metodologi tersendiri untuk menemukan dan mengungkapkan pengetahuan baik yang menyangkut tentang alam, manusia, dan juga Tuhan. Selanjutnya ada ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah pengetahuan yang bersifat radikal atau dasar dan umum menyangkut masalah-masalah hakiki tentang manusia, alam, dan Tuhan. Ilmu agama adalah pengetahuan manusia yang didasarkan pada sumber utama berupa kitab suci dengan landasan keyakinan iman. Teknologi adalah pengetahuan manusia yang awalnya ditunjukkan untuk mempermudah manusia dalam memanfaatkan hasil-hasil alam, mengolah dan juga mengeksploitasi alam. Seni adalah pengetahuan dan ekspresi rasa keindahan manusia sebagai makhluk estetis. Selanjutnya ada kebenaran Pancasila. Dari kriteria ini dapat diperoleh 4 macam teori kebenaran. Yang pertama teori kebenaran koherensi, kedua ada kebenaran korespondensi, ketiga ada kebenaran pragmatisme, dan yang keempat ada kebenaran konsensus yang akan dijelaskan oleh Mas Wahyu Aditya. Oke, terima kasih kepada Mas Dadan. Selanjutnya yaitu pada kebenaran Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan seperti yang disebutkan oleh Mas Dadan tadi, kebenaran Pancasila sendiri yaitu ada 4 teori, yaitu kebenaran koherensi, korespondensi, pragmatisme, dan konsensus. Yang pertama, kita masuk pada kebenaran koherensi. Pada dasarnya, kebenaran koherensi itu berfokus pada keselarasan dan juga konsistensi suatu ide atau keyakinan dengan ide atau keyakinan lain dalam suatu sistem. Dalam konteks Pancasila sendiri, kita dapat mengambil kebenaran mungkin dapat diterapkan dengan sejauh mana prinsip-prinsip itu dalam Pancasila secara konsisten dan untuk mendukung masyarakat. Dapat kita ambil contoh seperti yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan hati masing-masing. Selanjutnya yaitu memberikan kebijakan dengan bantuan sosial itu dapat membantu kesejahteraan sosial bagi kita semua. Selanjutnya yaitu dengan kebenaran korespondensi. Pada kebenaran korespondensi sendiri yaitu menekankan kesesuaian suatu pernyataan dengan kenyataan. Bagaimana itu? Dalam konteks Pancasila, kita dapat mengetahui dengan melihat
apakah prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila itu sudah sesuai dengan realitas sosial, politik, maupun budaya Indonesia. Dapat kita ambil contoh seperti bantuan sosial tadi sendiri juga sudah masuk pada kebenaran korespondensi, yaitu bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat yang lebih kaya dengan yang kurang mampu. Selanjutnya yaitu ada kebenaran, pragmatisme, dan juga konsensus yang akan dijelaskan oleh Mas Fauzan. Kepada Mas Fauzan dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini ada kebenaran pragmatis, yaitu kebenaran yang menekankan manfaat dan sangat praktis manfaatnya dari suatu keyakinan atau yang disebut pernyataan. Dalam konteks Pancasila, kita dapat menilai apakah penerapan prinsip-prinsip ini bahwa Pancasila membawa manfaat konkret bagi masyarakat Indonesia. Contohnya, program bantuan sosial, kesehatan, dan program pendidikan gratis. Kemajuan dapat dilihat dari berbagai sektor, yaitu termasuk ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan teknologi. Selanjutnya ada yaitu kebenaran konsensus. Kebenaran konsensus mengacu pada kesepakatan mayoritas atau yang disebut dengan solidaritas. Mayoritas dalam suatu komunitas atau masyarakat. Dalam konteks Pancasila, kita dapat memeriksa apakah nilai-nilai yang dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat Indonesia. Contohnya, pemahaman dan dukungan yang terhadap Pancasila bisa bervariasi di antara individu maupun di kelompok yang sosial dalam Indonesia. Oke, mungkin saya kembalikan kepada Mama Yusuf. Baik, terima kasih atas presentasinya, penjelasannya. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila ini adalah prinsip dasar negara. Ada 5 prinsip dasar, yaitu dari sila pertama prinsip ketuhanan, yang kedua prinsip kemanusiaan, yang ketiga prinsip persatuan, sila keempat prinsip kerakyatan, dan sila kelima prinsip keadilan, yang dimana itu dijadikan sebagai ideologi bangsa gitu saat ini. Dan itu dapat dilihat dari berbagai ilmu, tadi dari ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, dan secara ilmu empiris. Dan itu dapat dilihat kebenarannya dari sisi koherensi, korespondensi, pragmatis, dan konsensus. Jadi itu teman-teman. Silahkan. Selanjutnya apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan teman-teman. Baca. Ada yang ingin bertanya? Oke. Nama kelompok ya. Kelompok berapa? Nama dan dari kelompok berapa? Nanti tanggal lahir. Nama dari kelompok berapa? Ya, perkenalkan nama saya Yubri Sidimedia dari kelompok 4. Ingin bertanya, tadi dijelaskan kalau nggak salah oleh Mas Danan itu Pancasila sebagai pengetahuan yang reflektif. Maksud dari pengetahuan reflektif itu seperti apa? Baik, terima kasih Mas Habib. Monggo dilanjut untuk pertanyaan kita tampung terlebih dahulu. Berarti tadi apa yang dimaksud dengan pengetahuan reflektif gitu Mas? Terima kasih Mas. Mungkin ada lagi dari yang lain. Mungkin ada lagi jika ada yang ingin ditanyakan. Satu orang atau dua orang? Rio pengen bertanya Rio. Monggo bisa langsung dijawab. Oke,
ingin menjawab teman-teman semuanya pertanyaan dari Mas Habib, yaitu tentang pengetahuan reflektif. Pada dasarnya, pengetahuan reflektif itu bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memikirkan dan juga mengevaluasi apa yang sudah terjadi atau apa yang akan terjadi pada diri mereka, sehingga nanti juga dapat mereka pahami dan juga dapat mereka pelajari bagaimana akan merubah diri untuk kedepannya dengan secara yang krisis. Ibaratnya itu krisis itu lebih ke kritisme dari diri sendiri, itu untuk ibaratnya itu kita bisa mengetahui kekurangan kita di mana, kita harus upgrade di mana supaya kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Baik, itu saja. Gimana Mas Habib untuk jawabannya? Terima kasih Mas Habib. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Apa ada yang masih ditanyakan? Atau dirasa cukup? Cukup ya, karena sudah dirasa cukup, mungkin terima kasih banyak. Cukup itu presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.